Baik, ini saya buka dulu untuk UTS-nya ya. Ini kita anggap sebagai tugas UTS. Baik, ini saya tampilkan dulu ya. Oke, nampil ya di sini kelihatan ya. Sudah, Pak. Siap. Baik, ini adalah tugas UTS kemarin ditambah dengan metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian nanti disamakan saja dengan ini, kecuali yang menggunakan UTAM dan UTAUT itu ya. Nah, eh, ini akan kita ubah menjadi proposal penelitian dengan memperhatikan beberapa hal yang perlu kita buat ya dalam proposal penelitian itu. Nah, dalam proposal penelitian itu kita akan format dia menjadi beberapa bab sebenarnya kalau untuk beberapa fakultas ya. Hanya saja untuk ini kita akan buat dia bukan dalam bentuk bab, tapi kita akan buat dia dalam bentuk bagian-bagiannya. Nah, biasanya sebuah proposal penelitian itu memiliki bagian pertama itu cover dan lain sebagainya. Kita akan buat mulai dari cover, daftar isi sampai pada bagian-bagian judul penelitian ya, latar belakang eh, sampai pada daftar pustaka. Baik, sebelum kita memulai memformat tugas kita ini menjadi sebuah proposal penelitian, mohon nanti diperhatikan semuanya. Kita akan gunakan spasinya dengan 1,5 ya. Semua spasinya dibuat 1,5. Lalu fontnya dipastikan semua menggunakan 12 dan dengan jenis font Times New Roman ya. Times New Roman, Times New Roman ya. Lalu dihilangkan bagian antar paragrafnya dengan mengklik bagian ini. Ini dibuat 0 saja. Oke, dia akan lebih dempet tentunya. Lalu sementara kita buat marginnya menjadi 4433 ya. Berarti ini sementara saja kita buat ini 3 cm. Lalu labnya kita buat 4 cm. Bottomnya kita buat 4 cm. Rightnya kita buat 3 cm. Nah, semua pengaturan margin ini mempunyai alasan ya, karena kenapa kita buat labnya ini 4 cm dan bottomnya ini 4 cm, karena memang di bagian lab ini kita akan letakkan uh, binding bukunya ya, supaya tidak mempengaruhi tulisan, maka kita berikan 4 cm ataupun staples ya, kalau makalah itu staples. Nah, kalau di bagian ini kita akan letakkan halamannya di bagian ini, maka kita akan buatkan yang 4 cm. Namun di setiap halaman akan berbeda-beda ya. Jadi kita akan ubah lagi nanti ke dalam bentuk yang berbeda-beda. Baik, yang pertama kita akan buat judul atau cover ya, cover dari uh, proposalnya. Bagian atas ini ya, kita mulai ya. Jadi judul penelitian. Ini kapital semua. Lalu di sini proposal penelitian ya. Kemudian
ini dia diberikan deskripsi, dikumpulkan untuk dia. Dikumpulkan untuk untuk saya ya, untuk memenuhi tugas mata kuliah, untuk memenuhi tugas akhir ya. Ini tugas ujian akhir semester dalam kurung UAS pada mata kuliah wajib kurikulum atau MKWK UAS mata kuliah wajib kurikulum pada program studi peternakan yang diampu oleh Mariadi. Nah, kalau ini skripsi maka akan berbeda bentuknya, untuk diajukan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan. Baik, di bawah ini kita tulis namanya, nama Anda, misalnya, lalu masukkan logo Untan. Sini logo Untan. Kita cari dulu logo Untannya. Masih adakah logo Untan di sini? Oke, sepertinya tidak ada lagi. Oh, ini. Logonya, pastikan logonya presisi ya, jangan membesarkan dan mengecilkan dari arah ini, nanti benjong seperti ini ya. Maka tahan shift ya untuk membuatnya presisi ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu cantumkan fakultas Anda di sini. Ini adalah satu di antara bentuk cover ya. Nanti akan berbeda-beda tergantung dengan selingkungan fakultasnya masing-masing. Jadi kita akan buat bentuknya seperti ini saja, seragam. Nanti silakan ikuti covernya seperti ini. Baik, setelah cover adalah daftar isi ya. Daftar isi. Baik, untuk daftar isi nanti silakan isi saja di sini, daftar isi ya, daftar isi. Lalu di sini ada judul penelitian. Di sini ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada ruang lingkup penelitian, ada hipotesis, ada metodologi, ada daftar pustaka. Oke. Nah, bagian ini biasanya tandai dengan titik-titik. Caranya di sini, klik ini, klik si bagian ini, lalu klik pilih ini,
dan apabila kita enter dia sudah ada halamannya. Nanti halamannya kita buat ya. Oke. Baik. Nah, kita beri halaman dulu ya. Kita atur dulu halamannya. Karena ini sudah ada bentuknya. Sini harusnya di sini ada tulisan proposal penelitian ya. Proposal penelitian, kapital semua. Proposal penelitian. Lalu di sini judul penelitian. A. Judul penelitian. Masukkan judul penelitian di situ, latar belakang. Baik, kita masukkan dulu judul penelitiannya. Copy saja di bagian atas, tapi jangan kapital semua ya. Judul penelitian itu ditulis bagian depan saja yang kapital ya. Kecuali kata hubung. Oke, seperti ini. Ini diganti dengan tidak kapital semua atau kapital each word ya, each word ya. Ini ada beberapa kata hubung terhadap ya dalam itu di non kapitalkan bagian depannya. Oke. Ini. Baik, latar belakang. Ini pendahuluan ini, bagian ini adalah latar belakang ya. Latar belakang semua sampai sini. Oke. Buat latar belakang situ naikkan saja. Menjadi seperti ini. Ya, ini latar belakang. Nah, ini harus menjorok ke dalam karena kita pakai gaya menjorok ke dalam ya. Menjorok ke dalamnya itu 5 sampai 6 ketukan. Kita hitung 1 2 3 4 5. Ini ya. 5 ketukan ya. Samakan semua 5 ketukan. Baik. Nanti kita akan buat selanjutnya dengan implikasi penelitian, mohon nanti dimasukkan di sini juga ya. Implikasi penelitian. Terakhir. Implikasi penelitian. Ini ya. Pindahkan ke latar belakang di atas. Ini masukkan sini. Nah, ya. Oke, latar belakang sudah selesai. Tinggal rumusan masalah. B, rumusan masalah. C ya. Rumusan masalah. Baik. Nah, ini sudah bisa kita atur halamannya dan marginnya ya. Yang pertama kita akan atur dulu margin dari covernya. Nah, cover ini marginnya harus sama semua karena memang tidak ada yang terdampak staples di sini. Maka kita akan samakan semua dengan 3 cm ya. Samakan semua untuk margin bagian cover 3 cm. Oke, akan seperti ini. Dia akan tengah ya. Dan tidak ada halaman, maka kita akan berikan halaman dulu di sini. Hilangkan halamannya. Set. Oke, tidak ada halaman, jangan dikosongkan saja halamannya. Klik di sini. Ya, klik di sini. Klik di bagian halaman 2. Nah, halaman 2 ini adalah daftar isi, maka daftar isi sudah ada halaman. Halamannya di bagian bawah. Daftar isi, kata pengantar ya dan lain sebagainya itu halamannya Romawi bagian bawah di sini. Maka kita harus pisahkan antara cover dengan bagian daftar isi. Nah, cara memisahkannya adalah dipisahkan sectionnya namanya. Nah, bagaimana cara memisahkan section? Letakkan di bagian sini kursornya, lalu insert layout ya, layout lalu klik bricks ya, bricks next page seperti ini. Nah, akan nampak bahwa di sini ada section 2 ya. Ini section 1. Nah, ini section 2 dan section 1. Nah, section 1 ini untuk cover, maka cover kita akan format dengan 3 semua marginnya. Section 2 kita akan format dengan yang tadi ya. Coba kita format dulu untuk section 2. Section 2 berarti karena top itu halamannya tidak di atas, kita buat 3. Labnya kita buat 4. Lalu bottomnya karena halamannya itu Romawi di bagian bawah, kita buat 4 cm. Dan right-nya tetap 3 cm. Oke, seperti ini. Nah, ini akan di section 1 beda ya. Section 1 beda. Di section 2
beda ya. Nah, kita nomori dulu section yang kedua ya, section 2 kita nomori. Insert page number bottom page ya, karena kita akan letakkan nomornya di bagian bawah yang ini. Halamannya menjadi 2 karena dia masih terikut yang di atas ya. Makanya kita akan ubah dulu ini. Halaman 2 ini kita nonaktifkan link to previous ya, link to previous nonaktifkan, lalu kita hapus ini ya, lalu kita blok di sini ya. Ini kembali lagi ke halaman 2, lalu insert page number, format page number, kita ganti dengan Romawi. Kita mulai dari 1. Oke. Nah, 1, dan ini tidak ada halamannya ya. Oke. Berarti nanti halaman selanjutnya, baik itu kantar-pengantar ya, daftar isi, semuanya dengan halaman Romawi. Kata pengantar, daftar isi, apalagi itu ya, daftar lampiran, daftar tabel dan lain sebagainya itu dengan halaman Romawi. Baik, kita akan masuk ke halaman 1 ya, yakni di bagian ini. Ini sebenarnya bab 1 ya, kalau di makalah itu. Pastikan dia nanti ini sejajar dengan ini, A-nya. B sejajar dengan ini ya. Ini. Nah, kalau tidak sejajar maka kita klik Ctrl Shift M. Seperti ini misalnya, ini tidak sejajar ya. Seperti ini misalnya, kita Ctrl Shift M. Ctrl Shift M. Nah, dia akan melekat ke samping. Baik. Proposal penelitian ini yang bagian pertama ataupun di bab pertama ini ataupun di bagian pertama yang ada babnya, biasanya bab 1, ini kita ganti dengan proposal penelitian. Maka penomorannya sudah berbeda. Penomorannya dengan angka 1 ya. Maka kita akan ganti penomorannya dengan nomor ya. Di sini ini pakai Romawi ya. Maka kita letakkan di sini kursornya, lalu insert di layout ya. Break, lalu next page ya, seperti ini. Nah, dia akan berubah menjadi I ya. Nah, karena marginnya sudah cocok, ini marginnya bawahnya itu bottom ya, pastikan bottom marginnya yang bagian ini ya, bab 1 ini ya. Topnya 3 karena halamannya di atas, tidak di atas. Leftnya tetap bagian 4 cm dan rightnya 3 cm. Oke, di sini. Nah, kita ubah nomornya, kita ubah nomornya menjadi penomoran. Insert page number, format page number, ini menjadi halaman 1. Oke, halaman 1 ya. Ini I masih ya. Oke, ini halaman 1. Nah, setelah itu ya rumusan masalah. Ya, rumusan masalah ini berarti halaman 2. Karena ini tidak ada bab di sini, tidak ada bab 1, bab 2 ataupun penomoran seperti ini. Ini kan bab nih ya. Nah, kita harus letakkan penomorannya di pojok sini ya, atas pojok kanan ya. Di sini ya. Bagaimana caranya? Kita harus ubah dulu sectionnya. Ini masuk ke section 3 ya. 1 2 4 ya, section 4. Set. Berarti ini layout, break, next page. Nah, seperti ini. Kita lihat apakah section 4, section 4 ya. Berarti section 4 ini kita akan ubah marginnya dulu ya, marginnya dulu. Margin di section 4 ini karena nomor yang kita letakkan di bagian atas, maka marginnya adalah 4 di atas. Sedangkan di bawah tidak ada nomor, kita ganti menjadi 3. Seperti ini ya. Leftnya tetap 4 dan rightnya tetap 3. Kita klikkan, dia akan berubah seperti ini ya. Nah, berubah dia. Nah, sini. Oke, masih oke, berubah deh kan. Nah, lalu kita insert lagi, insert page number, top number ya, karena di atas letaknya, lalu klik ini. Nah, ini menjadi halaman 1 karena dia tidak terhubung dengan di atas. Bagaimana cara menghubungkannya? Kita insert page number, format page number, continue from previous section ke halaman 2. Kita lihat di atas apakah ada halamannya. Oke, ada halamannya ya. Baik.
Nah, ini di sini ada 2 halaman ya. Sini ada juga halamannya, di sini ada juga halamannya ya. Kita klik di sini, lalu kita link previously kita nonaktifkan ya. Lalu kita hapus yang ini. Oke, maka dia akan hilang. Yang ini 2 ada, ini 3 ya. Ini juga ini klik nih. Kita klik ini, lalu link to previously hilangkan, lalu kita hapus. Nah, dia masih tetap ada di sini ada, dan di sini juga hilang, tapi tetap nomornya di sini ya. Nah, di sini juga hilang nomor 4. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan, kita akan isi dengan rumusan masalah yang pertama ya. Nah, rumusan masalah ini sesuaikan saja dengan judul penelitian ini ya. Sebenarnya rumusan masalah ini perlu pecahan-pecahan tertentu ya. Perlu beberapa pembagian sesuai dengan teori penelitiannya. Nah, kalau untuk tugas ini kita buat satu rumusan masalah saja ya untuk dijawab. Jadi nanti apabila semuanya sudah ke semester 5, mungkin akan ada mata kuliah dalam pembagian metodologi itu dalam pembahasan rumusan masalah. Maka kita kopas saja di sini untuk judulnya. Nah, karena rumusan masalah itu menggunakan kata tanya, maka kita harus membuatkan kata tanya di bagian rumusan masalah. Maka di sini kita buat bagaimanakah ya. Nah, kata tanya itu kan ada 5 jenis ya. 5W1H ya. 6 ya. 5W1H. Nah, ada beberapa kata tanya yang tidak bisa kita jadikan sebagai kata tanya dalam rumusan masalah. Sepertinya apa gitu ya. Apa, di mana, dan lain sebagainya itu tidak bisa kita jadikan sebagai kata tanya dalam rumusan masalah. Karena untuk menjawab kata apa, di mana itu jawabannya sedikit, tidak banyak. Maka kita gunakan kata bagaimanakah ya. Bagaimanakah persepsi mahasiswa terhadap pemanfaatan Turnitin dan lain sebagainya. Nah, tidak semua kapital, yang kapital hanya Universitas Tanjung Pura, termasuk Turnitin ya. Termasuk Turnitin, kita hilangkan kapitalnya. Nah, Turnitin karena dia aplikasi, sesuai dengan aplikasinya nulisnya dengan tanda tanya seperti ini. Lalu selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini terhubung dengan rumusan masalah ya. Nah, masalah ini apa yang akan kita selesaikan pada penelitian ini? Maka tujuannya adalah menyelesaikan itu ya. Tujuannya adalah menyelesaikan itu. Makanya kalau rumusan masalahnya ada 3, maka tujuannya adalah 3 juga. Ada 3 juga. Kalau rumusan masalahnya 1, maka rumusan masalahnya juga tujuan penelitiannya juga 1. Itu buat seperti ini, copy saja. Oke. Berarti kata bagaimanakah ini tinggal kita ubah ya, menjadi mendeskripsikan. Oke, seperti ini. Hilangkan tanda tanya. Nah, seperti itu. Nanti kalau di semester 5 mungkin ya, kalian akan dapat materi-materi mengenai bagaimana membuat rumusan masalah ya. Dari mana dapat rumusan-rumusan masalah itu. Dan rumusan masalah itu akan mempengaruhi tujuan penelitian. Apabila rumusan masalahnya ada 5, maka tujuan penelitiannya juga harus 5. Karena itu goal dari penelitiannya. Baik, bagian E adalah ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk memberikan batasan-batasan kepada penelitian yang kita lakukan. Kalau tidak dibatasi, maka penelitiannya bisa sangat luas ya, bisa se-Indonesia misalnya ataupun sedunia, gitu ya. Maka kita harus batasi beberapa hal yang perlu kita batasi. Yang pertama yang perlu kita batasi adalah datanya ya, data penelitian. Lalu selanjutnya wilayah penelitian dan kajiannya. Ya. Tentunya nanti ada juga mata kuliahnya ini. Maka dalam ruang lingkup penelitian itu setiap penelitian punya karakteristik tersendiri untuk dilakukan ruang lingkup penelitiannya. Misalnya penelitian tentang hewan, misalnya flora dan fauna itu. Nah, tentunya banyak sekali yang perlu dibatasi.
mungkin dengan jenis-jenis hewan tertentu ya, dengan karakteristik tertentu dan lain sebagainya ya. Baik, data dalam penelitian ini adalah tanggapan mahasiswa mahasiswa program studi ya, program studi peternakan fakultas pertanian Universitas Tanjung Pinang. Ya. Oke, ini itu silakan di copy saja, kan sama saja penelitian kita ya, hanya tinggal ganti ini saja ya. Lalu wilayah penelitian ini dilaksanakan di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Oke. Kajiannya Oke, kalau yang ada gunakan UTAUT atau TAM, ya sebutkan saja TAM atau UTAUT di sini ya. Baik, bagian F. F ini adalah kajian teori ya. Kajian teori. Nah, kajian teorinya silakan copy saja bagian kajian teori yang telah kita buat. Ini ya, kajian teori. Nah, di sini boleh dinomori ya untuk proposal. Ini 1, pengertian teks akademik. Ya, sini dihilangkan saja ininya. Nomor 2, jenis-jenis teks akademik ya. Jenis-jenis teks akademik ya. Oke. Ingat ya, kemarin saya minta per kalimat ya untuk citasinya. Kalau bisa pakai citasi Zotero. Nanti biar mudah munculkan daftar pustakanya ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini teks akademik ya. Lalu plagiarisme nomor 3 ya. Oke. Masukkan. Lalu Turnitin ya 4. Lalu ini sudah masuk kajian teorinya. Bagian G harusnya ini FG. Ada hipotesis ya. Nah, untuk hipotesis ini bagian penelitian TAM dan UTAUT ada hipotesisnya ya sebenarnya ya. Jadi kalaupun tidak ada silakan dihilangkan saja untuk hipotesisnya. Sini ada kajian teori harusnya ya. Kajian teori. Nah, hipotesis itu ada hipotesisnya untuk TAM dan UTAUT. Tapi saya rasa dilewatkan saja lah untuk hipotesisnya ya. Karena susah juga kita menentukan hipotesis itu ya. Dan apabila ada hipotesisnya, maka rumusan masalahnya akan berubah. Kajian teori lalu ada landasan kajian teori, selanjutnya ada penelitian kajian terdahulu. Kalau penelitian kajian terdahulu itu disebut dengan tinjauan pustaka. Oke, kajian teori sudah. Lalu kajian literatur ini kita ubah bahasanya menjadi tinjauan pustaka. Ini berarti bagian G ya.
Oke, tinjauan pustaka. Oke. 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 Aplikasi penelitian tadi diletakkan di bagian atas ya, di bagian setelah tujuan penelitian pada latar belakang. Baik, metodologi penelitian berarti itu adalah termasuk ke dalam bagian H ya. Oke, H. Oke. Seperti ini ya. Sama ini disesuaikan. Oke. Sesuaikan. Nah, ini juga. Nah. Baik, langsung ke bagian daftar pustaka terakhir ya. Berarti bagian daftar pustaka bagian I ya. I daftar pustaka. Oke, ini halaman sampai halaman 9. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Nah, ini sudah direkam semua, nanti boleh berulang-ulang caranya agar rapi ya. Dan tentunya kerapian ini akan ada nilai tersendiri. Jadi buatlah dengan rapi ya. Buatlah tulisannya dengan serapi mungkin. Oke. Ini jangan diisi dulu, nanti diisi untuk penelitian kita pada pertemuan selanjutnya. Baik, ini covernya sudah. Lalu kita isi bagian ini dengan nomor-nomor halamannya. Ini bagian I. Oke. I harusnya. I. Lalu ini halaman 1. Ini halaman 2 ya. Ini halaman 1 juga ya. Halaman 1 juga. Ini halaman 2. Tujuan penelitian ya. 1. Rumusan masalah halaman. Belum latar belakang ya. Tujuan penelitian. Yang ini yang harusnya I ya. Oke, kita klik lagi ini karena di atas itu tidak dinomori ya. Nah, ini ya. I. Ya, seperti ini dia. Ini halaman 1, ini halaman 1 juga, ini halaman 2. Ini halaman tujuan penelitian halaman 2 juga. Sampai ruang lingkup kajian teori. Ruang lingkup kajian teori. Ini halaman 2 juga. Halaman 2 juga. Tinjauan pustaka halaman 4. Tinjauan pustaka halaman 4. Metodologi halaman 6. Dan daftar pustaka halaman 7 ya. Halaman 7. Seperti ini ya. Nah, ini ya semuanya hasil penulisannya. Ingat ya, nanti covernya, lalu daftar isinya, lalu bagian awalnya punya format yang berbeda-beda cara membuatnya ya. Jadi tidak sama semuanya. Jadi silakan diulang saja kalaupun memang ingin mengetahui bagaimana cara mengatur margin hingga halaman dari pembahasannya. Baik, itu yang